Okenco, balik lagi di channel Okenco Film. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Geng yang dirilis tahun 2020. Film ini termasuk cukup film yang masih baru. Jadi film ini kurang lebih hampir mirip-mirip dengan Cross Zero, yang dimana di satu sekolah terjadi perkelahian antar geng dan memperebutkan siapakah yang paling layak dan berkuasa di posisi pertama. Baiklah, seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan segerombolan anak sekolah berwajah sangar seperti para gangster, dan kemudian film pun dimulai. Tiga bulan yang lalu kita diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Ji-hoon. Ia adalah seorang pelajar di salah satu sekolah, namun karena ia selalu membuat perkelahian dan menghajar para siswa-siswa lainnya, hal itu membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh pihak sekolah. Sedangkan kakaknya yang bernama Chi berusaha untuk meminta keringanan kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Ji-hoon. Tapi sayangnya hal itu ditolak oleh kepala sekolah. Alasannya karena sekolah tersebut sudah tidak sanggup lagi melihat kelakuan Ji-hoon tersebut, yang ada hanya merusak reputasi sekolah. Akhirnya Ji-hoon pun berusaha mencari sekolah pengganti, dan ia menemukan salah satu sekolah di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang dibangun dari bekas penjara, dan para muridnya pun kebanyakan adalah mantan narapidana. Bahkan sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang tak pernah diperhatikan oleh Biro Pendidikan. Ji-hoon memilih sekolah tersebut alasannya karena dirinya hanya ingin bersekolah dengan aturan yang bebas. Besoknya ia pun pergi ke sekolah tersebut. Terlihat bangunan sekolah itu sepi tak berpenghuni. Tiba-tiba ada bola mengenai kepalanya. Terlihat ada beberapa anak dari sekolah itu sedang menatapnya. Ia berpikir bahwa mereka ingin menyambut anak baru tersebut dengan kekerasan. Salah satu orang anak yang mendekati Ji-hoon ingin mengambil bola tersebut, dan akhirnya anak tersebut malah meminta maaf kepada Ji-hoon dan mengambil bola tersebut. Selanjutnya Ji-hoon pun menemui salah satu guru di sana untuk mendaftarkan dirinya. Ia adalah seorang guru olahraga di sekolah tersebut. Lalu guru tersebut menanyakan kepada Ji-hoon, apakah kamu bisa berkelahi? Jika iya, maka ia akan diterima di sekolah tersebut. Ji-hoon pun menjawab bisa, dan akhirnya Ji-hoon pun diterima di sekolah tersebut dan langsung menuju ke kelasnya. Di tengah jalan menuju kelas, ia bertemu dengan salah satu murid yang bernama Chang-sik. Ji-hoon pun menanyakan kepada Chang-sik jalan menuju kelasnya. Dengan gaya yang stay cool, Chang-sik pun menunjukkan arahnya saja. Sesampainya di kelas, terlihat para siswa lainnya sedang diam termenung. Dengan gaya sok preman, Ji-hoon menantang mereka semua, tetapi tak ada satupun dari mereka yang menghiraukannya. Tiba-tiba seorang bernama Yong-sik menyela dengan gaya yang songong. Ia pun memberikan sedikit wawasan berkelahi di sekolah tersebut. Tak lama kemudian bel istirahat pun berbunyi. Semua siswa langsung bergegas menuju ruang bawah tanah. Ji-hoon pun bingung, lalu ia diajak Jung-sik mengikuti mereka. Dan akhirnya Ji-hoon pun heran melihat keadaan di bawah tanah tersebut. Ia melihat ruangan tersebut terdapat perkelahian antar pelajar. Mereka semua berkelahi satu persatu dengan menaruh sebuah taruhan untuk memilih pemenangnya. Bahkan guru pun juga ikut bertarung dalam perkelahian tersebut. Jadi itu adalah sebuah klub bertarung resmi di sekolah tersebut. Mereka melakukan hal itu tiap hari di setiap jam istirahat, dan hal itu jelas legal karena klub bertarung dianggap sebagai salah satu peraturan di sana. Para siswanya tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian di luar klub bertarung, karena hal itu bisa membuat nilai mereka berkurang. Akhirnya Jung-sik pun menceritakan kekuasaan yang ada di sekolah ini. Ternyata sekolah ini dipegang oleh salah satu seorang yang bernama
Chung Daiho. Ia adalah petarung yang sangat kejam, namun sayangnya sekarang keberadaannya telah menghilang semenjak dirinya kecelakaan. Oleh karena itu, posisi sebagai bos sekarang sedang kosong. Ia juga menceritakan bahwa sekolah itu mempunyai 3 orang yang mempunyai peringkat teratas. Kursi pertama ditempati oleh seorang bernama Gitae. Gitae adalah seorang petarung judo. Ia sering menghabisi lawannya dengan membanting hingga membuat tulang punggung lawannya patah. Di posisi kedua ditempati oleh seorang yang dijuluki sebagai Raja Psikopat. Semenjak keluarganya meninggal, dirinya menjadi menggila ketika bertarung, sehingga semua orang memanggilnya Hot Dog. Dan di posisi ketiga ada seorang yang bernama Chang Sik. Dan ternyata ia adalah orang yang pertama kali ditemui Ji-hoon tadi. Ia memang mempunyai sifat yang dingin, tetapi gaya bertarungnya yang membuat dirinya selalu mempunyai jumlah taruhan yang tinggi. Mendengar hal tersebut membuat Ji-hoon bersemangat karena dirinya ingin menjadi bos di sekolah itu. Tanpa berpikir panjang, Ji-hoon pun langsung bergegas untuk menemui Chang Sik yang berada di peringkat 3. Tujuannya adalah untuk mengalahkannya, tetapi Chang Sik tak mau meladeninya karena ia tahu itu bisa melanggar aturan. Namun karena Ji-hoon yang sudah terlanjur memukul salah satu murid anak buah Chang Sik, Ji-hoon pun akhirnya dihajar oleh 5 orang anak buah lainnya. Akhirnya Ji-hoon pun habis dikeroyok oleh mereka semua. Mereka pun mencoba untuk menelanjangi Ji-hoon, namun betapa kagetnya ternyata Ji-hoon memakai celana dalam Hello Kitty. Hal itu divideokan dan dikirim ke semua siswa sehingga membuat Ji-hoon mendapatkan julukan Hello Kitty. Ternyata Ji-hoon memang merupakan fans berat Hello Kitty, bahkan di kamarnya juga banyak poster Hello Kitty. Karena kejadian hal tersebut membuat Ji-hoon sangat malu dengan julukan tersebut. Besoknya Ji-hoon pun mencoba melihat kehebatan bertarung dari Chang Sik. Hal itu membuat Ji-hoon tak bisa berkata apa-apa dengan gaya bertarungnya yang sangat keren dan elegan. Tak mau kalah, Ji-hoon pun membuktikan kehebatannya dan akan menjadi bos di sekolah tersebut. Besoknya ia mencoba untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen klub petarung. Pertarungan pertama pun dimulai dengan gaya percaya dirinya mencoba untuk santai dan memprovokasi lawannya. Namun ternyata ia cukup kesulitan melawan orang tersebut. Tetapi akhirnya Ji-hoon berhasil mengalahkan orang tersebut dan menghantamkan kepalanya ke muka lawannya. Hal itu membuat semuanya terdiam dan kaget karena Ji-hoon bisa mengalahkan lawannya hanya dengan kepala saja. Dari sinilah membuat Ji-hoon semakin bersemangat berlatih dan ingin menjadi bos. Hari demi hari pun ia lalui dan sudah cukup banyak ia memenangkan pertandingan dan membuat dirinya mempunyai banyak uang karena menang taruhan. Di sisi lain, guru olahraga yang tak pernah mendukung Ji-hoon mengalami kebangkrutan karena dirinya tidak pernah bertaruh untuk Ji-hoon. Akhirnya ia pun mempunyai rencana untuk menghabisi Ji-hoon dengan menyuruh salah satu petarung sehingga membuat tabel pertandingan 16 besar dirubah secara mendadak oleh guru olahraga tersebut. Yang dimana di 16 besar ini Ji-hoon langsung menghadapi kursi pertama, yaitu Kitae. Sebelum pertandingan dimulai, Ji-hoon mencoba mencari di Google kelemahan-kelemahan judo dan cara mengantisipasi perkelahian dengan seorang yang ahli bela diri judo. Dan akhirnya putaran ke-16 besar pun dimulai. Ji-hoon versus Kitae. Terlihat di sini Ji-hoon habis dibantai dan dibanting oleh Kitae tanpa diberi celah sedikit pun untuk memukul.
Namun di tengah-tengah perkelahian, Ji-hoon mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya di internet tadi tentang kelemahan bertarung judo, dan benar saja hal itu bisa membuatnya bisa mengalahkan Kitae. Dengan kemenangan tersebut membuat dirinya semakin dikagumi oleh banyak orang di sana, terutama para siswa-siswa di kelasnya, karena selama ini kelasnya tersebut hanyalah berisi orang-orang lemah saja. Ji-hoon sekarang sudah semakin dekat dengan posisi teratas. Di perempat final dirinya melawan kursi nomor 2, yakni Hot Dog. Seperti julukannya, adalah seorang petarung yang liar dan gila kecepatannya. Perkelahiannya sangat cepat. Ia juga mempunyai jimat yang sangat aneh, yakni tokoh dari Dragon Ball, yaitu Goku. Ia sengaja membawa benda tersebut berharap dirinya akan seperti Goku dan tak terkalahkan. Dan hal itu benar-benar terjadi. Namun ketika tanpa sengaja benda tersebut terjatuh dari tangannya, kekuatan Hot Dog pun melemah, sehingga membuat Ji-hoon memanfaatkan keadaan tersebut, lalu mengambil barang tersebut dan memakannya. Namun tiba-tiba datanglah seorang misterius dan ternyata ia adalah bos dari sekolah tersebut, yakni Jong Dae-ho. Jelas saja hal itu membuat para siswa kaget. Kemudian Chang-sik meminta kepadanya untuk tidak mencampuri urusan klub petarung. Jadi tujuan kedatangan Dae-ho di sini adalah untuk menghapus klub petarung tersebut. Dae-ho tidak ingin adanya klub petarung karena Dae-ho juga ingin menghapus aturan-aturan yang tidak boleh melakukan kekerasan atau perkelahian selain di dalam klub petarung. Karena Chang-sik tidak setuju, akhirnya mereka berdua pun berkelahi. Singkat cerita, Chang-sik dikalahkan dan benar-benar dihabisi oleh Dae-ho. Ji-hoon yang melihatnya pun terdiam melihat Chang-sik babak belur. Dan sekarang para pengikut Chang-sik juga mengikuti Dae-ho. Tidak berhenti sampai di situ, Dae-ho pun juga menghabisi Hot Dog dan Kitae agar kekuasaannya semakin terlihat. Di sisi lain, dengan terpaksa Yong-sik juga ditarik oleh Dae-ho menjadi anak buahnya. Akhirnya Dae-ho berencana untuk menghabisi Ji-hoon. Namun Yong-sik yang mengetahui hal itu menemui Ji-hoon di kamar mandi dan menyuruhnya untuk tidak datang besok. Tetapi hal tersebut diketahui oleh Dae-ho dan membuat Dae-ho marah kepada Yong-sik dan langsung menghabisi Yong-sik. 네 친구 용식아, 정신 차려봐. Ji-hoon yang mengetahui hal tersebut berniat untuk balas dendam kepada Dae-ho. Akhirnya, keesokan harinya Ji-hoon pun menemui Dae-ho di tempat waktu yang telah ditentukan. Awalnya Ji-hoon menganggap bahwa dirinya akan berkelahi 1 lawan 1. Tapi di sini malah Dae-ho menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ji-hoon dan terjadilah perkelahian. Karena lawan yang terlalu banyak dan tidak imbang, Ji-hoon pun dikalahkan oleh mereka semua, sehingga membuatnya tak berdaya. Namun
Tak lama kemudian datanglah para siswa-siswa yang lainnya yang telah dihajar oleh Dae-hoon tadi untuk membantu Ji-hoon. Dan perkelahian kedua pun dimulai. Dae-ho pun mengajak Ji-hoon ke sebuah tempat yang lebih sepi untuk bertarung 1 lawan 1. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ji-hoon untuk bisa berkelahi dengan bos sekolah tersebut. Ia juga akan membalaskan dendam Yong-sik yang telah mengajarnya tadi, dan perkelahian pun dimulai. Perkelahian antara mereka berdua pun terjadi sangat sengit. Singkat cerita, perkelahian mereka berdua pun dimenangkan oleh Ji-hoon, meskipun kondisi Ji-hoon yang sudah babak belur. Di akhir video kita diperlihatkan seperti yang ada di awal film tadi, bahwa sebenarnya Ji-hoon sudah menjadi bos di sekolah tersebut. Ia pun menemui Chang-sik untuk mengajaknya berkelahi, karena hanya Chang-sik lah yang belum dikalahkan oleh Ji-hoon. Dan akhirnya film pun tamat. Oke terima kasih yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Oke Film pamit dan Jihoy.